Mengapa kita ada excuse, kita ada permakluman, orang-orang ini membentuk FPI gaya baru. Kalau kita konsisten, kita melarang PKI gaya baru, HTI gaya baru, harusnya negara harus tegas, masyarakat harus tegas menolak FPI gaya baru. Mereka mengatakan itu front persaudaraan atau apapun, tapi saya yakin mereka itu adalah reinkarnasi dari front pembela Islam yang sudah dilarang pemerintah. Jadi pemerintah harus tegas sekali, harus tegas. Jangan bapak-bapak hanya menjabat sekian tahun tapi tidak berani berbuat apa-apa lalu meninggalkan bom waktu bagi bangsa ini. Bapak-bapak akan dikenang sebagai pemimpin yang pengecut, pemimpin yang memalukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 2 Januari 2022 di Puncak diadakan Milad FPI, Front Persaudaraan Islam yang pertama. Kegiatan ini jelas tidak mempunyai izin dari kepolisian maupun dari Pemda. Dan ini secara tegas disampaikan oleh Kapolres Bogor maupun Bupati Bogor Ade Yasin. Nah, pertanyaannya sekarang, mereka memaksakan diri mengadakan milad. Ada beberapa hal sebetulnya mengapa saya mendukung pelarangan FPI gaya baru ini. Yang pertama, sekarang lagi pandemi. Dan varian Omikron virus COVID-19 sedang mengganas masuk ke Indonesia. Pemerintah, negara mempunyai tugas untuk melindungi rakyatnya, meskipun rakyat itu Bani Kadroniyah sekalipun. Nah, ini yang menjadi alasan utama mengapa Pemda Kabupaten Bogor dan Polres Bogor melarang untuk mengadakan kegiatan milad. Ini harusnya dipahami bagi orang-orang yang otaknya waras. Nah, yang kedua, mengapa saya menyetujui pelarangan ini? Sahabat Indonesia, kita tahulah, nggak usah berbohong lah, bahwa Front Persaudaraan Islam atau FPI dibentuk karena FPI lama yang bernama Front Pembela Islam dilarang di Indonesia. Orang-orangnya kemudian membentuk FPI baru. Nah, ini yang dulu pernah saya kritisi kepada pemerintah. Ini rumahnya doang yang dibakar, tapi tikus-tikusnya dibiarkan berkeliaran. Akhirnya tikusnya membuat rumah baru. Nah, kalau organisasi yang sudah dilarang, kemudian cecunguk-cecunguknya membuat rumah baru yang bernama FPI baru ini, apa bedanya pemerintah dulu tegas melarang organisasi-organisasi neo-PKI atau PKI gaya baru? Kita kan harusnya konsisten. Kita sebagai bangsa, negara, sebagai entitas
dari suatu wilayah tegas melarang neo PKI atau PKI gaya baru dalam bentuk apapun. PKI atau komunisme tidak boleh tumbuh sedikit pun di Indonesia. Saya setuju, saya mendukung. Nah, sekarang apa bedanya kalau sudah jelas bahwa Front Pembela Islam ini dilarang, sama kan dengan PKI, dengan HTI dilarang juga. Mengapa kita ada excuse, kita ada permakluman orang-orang ini membentuk FPI gaya baru? Kalau kita konsisten, kita melarang PKI gaya baru, HTI gaya baru, harusnya negara harus tegas, masyarakat harus tegas menolak FPI gaya baru. Ini yang sebetulnya harus kita gaungkan, bahwa komunisme, kemudian Wahabi, kemudian yang kedua ekstremisme, radikalisme dan terorisme yang disuarakan oleh FPI, Front Pembela Islam, itu memang sudah tidak boleh hidup lagi di bumi ini. Harusnya pemerintah negara tegas melarang aktivitas apapun orang-orang yang ex organisasi 3 ini untuk membuat rumah baru. Karena percuma kalau rumahnya doang, pelang namanya dicopot, dilarang di Indonesia, tapi orangnya dibiarkan saja. Dengan mudah, seperti membalikkan telapak tangan, mereka membuat rumah baru. Harusnya pemerintah Presiden Jokowi mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto pada saat Orde Baru. Presiden Soeharto melarang PKI sesuai dengan ketetapan MPR. Artinya negara waktu itu konsisten melarang dan menangkap siapapun orang yang berniat membentuk organisasi PKI gaya baru. Dan itu sampai sekarang, meskipun kadang-kadang dipolitisasi juga. Nah, kalau negara sudah tegas melarang HTI, melarang FPI, harusnya negara juga mempunyai ketegasan untuk mengidentifikasi orang-orang siapa yang bernuansa membentuk FPI gaya baru maupun HTI gaya baru. Harus dilarang juga. Mohon maaf, pada konteks ini saya menyalahkan pemerintah. Kenapa? Jelas-jelas Front Persaudaraan Islam itu adalah reinkarnasi dari Front Pembela Islam, kok dibiarkan begitu saja? Alasan apa? Dalam konstitusi jelas memang ada kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul. Ada hak demokrasi juga. Tapi demokrasi seperti apa? Berserikat, berkumpul seperti apa? Kalau berserikat, berkumpul itu dibiarkan saja, seharusnya kita biarkan saja PKI gaya baru muncul lagi. Kita kan punya kesepakatan nasional bahwa komunisme tidak boleh hidup di Indonesia. Harusnya itu diterapkan juga. Jadi, sahabat Indonesia, saya mendukung tegas aparat kepolisian. Kalau perlu ini, kroco-kroco cecungu ini, orang yang simpatisan dari FPI gaya baru ini disikat juga. Karena ini virus, gitu loh. Ibaratkan satu pohon, sahabat Indonesia. Kalau ada satu batang yang sudah mengerak, kena virus, yang pertama memang harus kita obati dulu. Kita semprot dengan pestisida atau apapun. Tapi kalau tidak bisa, potong dahannya supaya nggak menular kepada batang-batang yang lain. Itu kalau saya, termasuk di Indonesia ini. Kalau ada kelompok-kelompok yang berpotensi untuk menyebarkan virus radikalisme, ekstremisme, negara harus tegas. Kalau tidak, ini akan menyimpan bom waktu. Jadi polisi setuju saya melarang, TNI polisi harus tegas.
Tapi ada political will dari negara untuk membackup tugas polisi dan negara supaya ada statement dari pemerintah bahwa HTI, PKI, FPI ini adalah entitas yang sama, harus dilarang dalam bentuk apapun, meskipun mereka berreinkarnasi dalam bentuk apapun. Harus ada pelarangan tegas termasuk orang-orangnya. Jangan dibiarkan mereka merajalela merusak Indonesia. Itu sikap saya terhadap FPI Gaya Baru. Dan saya mohon kepada pemerintah, negara harus ada political will. Politik negara dijalankan oleh TNI dan Polri. Jadi negara jangan gamang, pemerintah jangan gamang, kasihan TNI Polri-nya. Jadi ini harus ada langkah-langkah komprehensif agar radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan akar masalah yang utama adalah kita harus berani tegas memberantas kelompok-kelompok yang intoleran. Itu kuncinya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan bentrok aparat kepolisian dengan bani-bani kadruniyah yang mendukung FPI Gaya Baru. Mereka mengatakan itu front persaudaraan atau apapun, tapi saya yakin mereka itu adalah reinkarnasi dari front pembela Islam yang sudah dilarang pemerintah. Jadi pemerintah harus tegas sekali, harus tegas. Jangan bapak-bapak hanya menjabat sekian tahun tapi tidak berani berbuat apa-apa lalu meninggalkan bom waktu bagi bangsa ini. Bapak-bapak akan dikenang sebagai pemimpin yang pengecut, pemimpin yang memalukan. Supaya tidak dikenang seperti itu, lakukanlah tugas Bapak dengan penuh ketegasan sesuai dengan koridor konstitusi kita. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menerima pendapat saya atau opini saya. Ini hanya satu sebetulnya. Tujuan saya, kenapa saya begitu vokal, begitu keras, karena saya begitu mencintai rumah saya yang bernama Indonesia. Bentuk apapun rumah saya, penuh keberagaman, penuh dengan berbagai macam agama, suku, bahasa, etnis, apapun, itulah Indonesia. Ini kewajiban sejarah kita untuk mempertahankan sampai kapanpun. Ini intens utama saya. Baik, sahabat Indonesia, jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker ini efektif untuk menangkal virus dalam bentuk apapun, varian apapun. Ini adalah upaya kita sebagai manusia, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamberi.